Pasar Jakarta Timur terendam banjir setinggi kurang lebih 30 cm. Banjir menurut iklim adalah banjir yang terjadi karena pengaruh perubahan atau kondisi iklim di suatu wilayah. Dalam hal ini, iklim memengaruhi curah hujan, suhu udara, dan pola cuaca yang dapat menyebabkan peningkatan volume air hujan sehingga sungai, selokan, atau daerah mudah meluap. Banjir bandang menurut geografis adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi permukaan bumi atau bentuk wilayah geografis. Banjir menurut iklim dan geografi secara singkat. 1. Menurut iklim, banjir menyebabkan perubahan pola curah hujan, meningkatnya kelembaban udara, serta mempercepat pemanasan global karena rusaknya vegetasi dan tanah. 2. Menurut geografis, banjir mengubah bentuk permukaan bumi secara erosi tanah, pandangan sungai, dan rusaknya daerah dataran rendah atau pesisir. Yaitu 1. Normalisasi dan naturalisasi sungai. Normalisasi memperlebar dan memperdalam aliran sungai seperti Sungai Ciliwung, Sunter, dan Cipinang agar air dapat mengalir lancar. Naturalisasi memperbaiki fungsi sungai dengan cara ramah lingkungan seperti membuat tebing hijau, tanam air, dan ruang terbuka hijau di sekitar. Hijauan dan resapan air menambah ruang terbuka seperti taman, jalur hijau, dan hutan kota. Melarang pembangunan di daerah resapan air, misalnya sekitar Cipayung, Ciracas, dan Cakung. Menanam pohon pekarangan rumah dan di tepi jalan agar air hujan tidak langsung mengalir ke saluran. Penegakan hukum, penataan ulang permukiman di bantaran sungai, larangan pembangunan di daerah resapan air, koordinasi dan cinta instansi seperti Dinas SDA, PU. Tujuan untuk mengedukasi kita tentang cara pencegahan banjir. Disimak, ayo bersama-sama mencegah banjir. Masalah bencana banjir di berbagai daerah masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Diperlukan kesadaran bersama untuk menanggulangi banjir secara pribadi atau sebelum terjadi. Yang pertama, ada contoh kegiatannya. 1. Jaga lingkungan sekitar. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Yang kedua, lakukan program tebang pilih dan reboisasi. Yang ketiga, buat sumur resapan. Yang keempat, hindari membangun rumah di pinggir jalan, karena itu berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air melonjak. Yang kelima, rutin membersihkan saluran air. Bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Peduli sekarang atau merugi di kemudian hari. Terima kasih telah menonton vlog Project IPS kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.